Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Perfect World, Chapter 16. Pertarungan antara jenius Desa Batu dengan jenius Desa Serigala. Setelah dihajar Si Hao ketika Bei Feng ingin bangun, Si Hao terbang dari langit seperti peng muda, lalu menjatuhkan satu kaki tepat di perut Bei Feng. Dengan mata menyala, dia melihat ke bawah. Penduduk Desa Serigala semua terkejut. Bei Feng adalah pemuda yang sangat berbakat, dan dia dihormati oleh seluruh klannya. Mereka tidak percaya bahwa dia kalah begitu saja. Lebih jauh lagi, dia kalah dari seorang anak kecil. Banyak orang dari Desa Serigala mempersenjatai busur mereka dengan maksud untuk membunuh Si Hao dari belakang. Melihat itu si Fei Jiao dan yang lainnya sangat marah, dan mereka semua juga mempersenjatai busur mereka sendiri, membidik pihak lain. Ini adalah awal dari pertempuran besar yang sulit. Dengan suara hu, Si Hao meraih kerah Bei Feng dan mengangkatnya ke depan seperti perisai. Dia menempatkan tubuh di depan orang-orang dari klan Serigala untuk melindungi dirinya sendiri. Ditangkap seperti ini oleh seorang bayi adalah perasaan yang lebih buruk daripada dibunuh. Berjuang dengan seluruh kekuatannya, dia meninju ke arah si kecil. Meskipun Si Hao tidak memiliki pengalaman yang cukup, tangan dan matanya cepat. Dengan lambaian tangannya, simbol berputar saat dia menamparkan perut Bei Feng terlebih dahulu, menggetarkan seluruh tubuhnya. Mulut Bei Feng penuh dengan darah dan tinjunya kehilangan kekuatannya. Si kecil tidak berhenti di sini. Dia mengangkat Bei Feng yang jauh lebih tinggi darinya dan dengan cepat bergegas menuju Si Linghu dan yang lainnya. Sementara dia masih berjarak sekitar 8 hingga 9 meter, si kecil dengan keras melemparkan Bei Feng dari tangannya. Dan dengan percikan, Bei Feng mendarat di depan Si Linghu dan yang lainnya. Dia berguling beberapa kali sebelum dia memuntahkan darah. Matanya dipenuhi amarah. Kekuatan mereka serupa. Tetapi saat ini, Bei Feng adalah tahanan rendahan yang secara alami tidak bisa menahan karena tulang dadanya patah. Rasa sakitnya begitu kuat sehingga dia mulai mengerang dan berkeringat deras. Melihat itu pemimpin pasukan dari Desa Serigala segera menangkupkan tangannya dan berbicara dengan sopan. Salam, teman-teman dari Desa Batu. Tunjukkan belas kasihan. Minta apapun yang terlintas dalam pikiran. Kita bisa membicarakan semuanya. Penduduk Desa Serigala cemas. Potensi semacam ini sangat mengejutkan di masa muda. Jika Bei Feng mati, klan mereka akan menderita kerugian besar. Ketika Anda dengan kejam dan berdarah dingin menembak kami, mengapa Anda tidak memikirkan konsekuensinya? Si Linghu berkata dengan marah. Peng, di sisi lain, si Fei Jiao langsung menginjak kakinya lagi. Kaca, salah satu tulang di lengan Bei Feng patah, menyebabkan wajahnya menjadi bengkok. Namun, dia masih tidak menggumamkan sepatah kata pun. Tolong jangan marah, semuanya salah kami. Tidak bisakah kami meminta maaf atas kejahatan kami lagi? Seorang tetua dari klan Serigala legendaris berteriak dengan cemas. Bahkan Kapten Regu pemburu mereka berteriak keras, ingin bernegosiasi. Dia adalah individu yang menjulang setinggi 2,34 meter dan biasanya merupakan orang yang menindas dan mengesankan. Namun, saat ini dia bukan lagi orang yang pantang menyerah dan sombong seperti sebelumnya. Semua orang di Desa Batu menahan perut penuh api. Bagaimana ini bisa berakhir hanya dalam satu kalimat? Sambil memberikan pukulan keras kepada Bei Feng, penduduk Desa Serigala menjadi semakin cemas dan mempersenjatai busur besar mereka, dan ingin memberikan tekanan untuk meringankan situasi karena jika ini terus berlanjut, bahkan Bei Feng akan menjadi cacat dan kehilangan semua harapan untuk bangkit sebagai seorang jenius. Setelah puas menghajar, Si Linghu berkata, "Baiklah, mulai sekarang, kami akan meninggalkan bagian gunung ini, dan kami tidak akan pernah menyeberang ke wilayah Anda lagi. Kami juga akan mengembalikan semua mangsa kembali kepada Anda. Bagaimana dengan itu?" Seseorang dari Desa Serigala berkata, "Omong kosong, ini adalah apa yang kami miliki sebelumnya. Setelah semua pembicaraan ini, Anda tidak memiliki setitik ketulusan." Seseorang dengan temperamen buruk dari Desa Batu berteriak. Si Linghu melambaikan tangannya dan berkata, "Saya tidak ingin berbicara dengan kalian lagi. Tidak apa-apa bagi kami untuk melepaskan pemuda ini. Tetapi selain semua yang disebutkan sebelumnya, tinggalkan semua senjata yang Anda miliki. Hanya dengan begitu Anda dapat membawanya kembali. Dan jangan pernah muncul di depan kami lagi." Petik 2. Apa? Tidak mungkin. Orang-orang dari Desa Serigala berteriak. Bagi mereka, senjata seperti kehidupan kedua mereka. Tinggal di tengah gunung. Mereka tidak bisa bertahan tanpa senjata ini. Kalau begitu tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Seseorang datang dan potong otak anak ini untukku dan bawa kembali ke Desa Serigala. Si Linghu berteriak, "Jangan lakukan itu. Kami setuju." Orang penting dari Desa Serigala berteriak buru-buru untuk menghentikannya. "Jika kita tidak memiliki senjata, kita bisa membuat lebih banyak. Meskipun memakan waktu, pada akhirnya kita masih akan memiliki beberapa harapan. Tetapi orang-orang, kita tidak dapat membangkitkan mereka." Potensi Bei Feng sangat tinggi. Di tanah yang luas dan terpencil ini, orang sekalibernya sangat langka. Di masa depan, dialah yang akan melindungi klan kita.
Orang-orang dari desa serigala semua berkompromi dan menumpuk panah besi, busur bertanduk naga serta pedang tajam satu demi satu. Hati mereka semua berdarah. Awalnya, seharusnya ada pertempuran darah. Namun, dengan kemunculan tiba-tiba si kecil menghadapi bakat bawaan Beifeng yang mengerikan, pertempuran berubah, dan konflik berdarah dihindari. Kalau tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang akan mati. Setelah kejadian menegangkan itu, Chief, cepat atau lambat Xuan Ni yang mengerikan dari jantung gunung itu akan mati. Baru-baru ini, itu terus meraung dan berjuang. Petik 2. Seseorang datang dan melapor langsung ke si Yunfeng. Itu mungkin spesies sejati dari keturunan kuno. Itu bisa dianggap kuat bahkan di kedalaman gunung. Jika kita bisa mendapatkan sisa-sisanya, mengekstrak darah aslinya dan menyalin simbol primitif kerangkanya, maka tidak diragukan lagi itu bisa dianggap sebagai harta surga yang mengejutkan. Perfect World, Chapter 17. Makhluk seperti Xuan Ni, yang kengerian dan ketakutannya akan mengguncang bahkan langit. Bahkan setelah kematiannya seluruh tubuh makhluk itu dapat dianggap sebagai harta karun berupa kekayaan dan sumber daya yang berharga. Di hadapan tambang emas seperti itu, siapa yang tidak tergoda untuk merebut sumber daya berharga itu untuk diri mereka sendiri? Bahkan jika Xuan Ni itu secara bertahap bertambah tua, itu masih bukan sesuatu yang mampu kita tangani. Jangan bertindak gegabah dan menunggu dengan sabar. Wajah kepala suku mengungkapkan ekspresi terkonsentrasi dan dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Kami masih belum tahu bagaimana situasi Xuan Ni. Jika itu benar-benar mati karena usia tua dan kita berhasil mendapatkan sisa-sisanya, maka itu berarti kita mendapatkan teknik berharga lainnya. Semakin kuat spesies keturunan archaik, semakin ia akan melindungi rahasianya, terutama jejak dari simbol harta leluhurnya, yang kemungkinan besar akan dihancurkan sebelum kematian. Si Yunfeng mengerutkan kening, justru karena alasan inilah simbol harta karun leluhur sangat langka dan berharga. Itu benar-benar tidak biasa, karena mewakili warisan utama spesies dan ada peluang untuk mendapatkan teknik berharga. Saya sangat berharap Xuan Ni tidak menghancurkan tulang berharganya sendiri. Karena itu berasal dari keturunan archaik asli, teknik berharga yang dimilikinya pasti sangat kuat. Kata Silin. 4 hari kemudian, raungan yang mengguncang dunia terdengar, dan mengguncang semua gunung dan jurang. Semua makhluk liar gemetar ketakutan saat mereka merunduk di lantai, dan semua burung ganas melarikan diri ke langit. Batu-batu gunung berguling-guling, dan ribuan pohon bergoyang-goyang saat seluruh hutan bergetar. Bahwa Xuan Ni keluar dari kedalaman pegunungan dan tiba di daerah sekitarnya. Karena berada di ambang kematian, ia ingin mencari tempat istirahat. Kekuatan dan pengaruhnya sangat menakutkan. Ini benar-benar akan mati karena usia tua. Kemungkinan besar, itu akan terjadi dalam 1 atau 2 hari. Desa Batu ramai. Jika mereka berhasil mendapatkan mayat Xuan Ni itu, maka itu akan menjadi simpanan harta yang luar biasa. Kualitas darah aslinya akan sangat mencengangkan. Dan itu benar-benar obat darah yang sangat murni. Kirim beberapa orang untuk dengan hati-hati memeriksa daerah itu. Kita perlu mempersiapkan diri dengan baik dan siap untuk pergi kapan saja. Beberapa tetua tidak bisa duduk diam lagi. Mereka gugup, bersemangat, khawatir, dan sulit bagi mereka untuk tenang. Sehari kemudian, seorang penduduk desa berlari kembali ke desa dan melaporkan pemandangan mengerikan yang dia lihat ketika dia berdiri jauh di atas puncak gunung. Kepala si Yunfeng tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan berkata, "Ayo pergi, kita harus mulai bergerak. Namun, kita harus mempersiapkan waktu ini dengan hati-hati. Karena kemungkinan besar kita bukan satu-satunya. Akan ada makhluk lain dan penduduk desa yang memperebutkannya." Kepala kakek, "Aku juga pergi." Si kecil memohon. Penduduk desa tidak keberatan. Karena kekuatan bertarungnya saat ini sudah cukup menakutkan. Meskipun dia masih sangat muda, dia sudah bisa memahami metode yang berharga. Pada saat yang genting, dia bisa menunjukkan kekuatan ilahinya. Ayo pergi ke gunung. Sekelompok orang memasuki pegunungan dengan kepala terangkat tinggi menuju pemakaman Xuan Ni. Perfect World, Chapter 18. Sekelompok orang bergegas menuju jantung gunung. Kekuatan hidup Xuan Ni telah benar-benar habis saat ia meninggal, yang berarti bahwa seluruh tubuh dengan darah asli dan tulang berharga telah menjadi harta yang tak ternilai. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Sangat sepi, semua orang merasa ada sesuatu yang tidak normal. Tempat ini terlalu tenang, dan tidak ada suara yang terdengar, membuatnya terasa seolah-olah mereka berada di kuburan. Bahkan tidak ada satupun burung yang hadir apalagi binatang biasa. Bahkan serangga dan semut bersembunyi di dalam gua dalam pengasingan. Ada yang salah. Kepala si Yunfeng tiba-tiba berkata dengan ketakutan dan segera berkata dengan suara mendesak. "Ling Hu, jangan terburu-buru. Bangkai Xuan Ni langka dan berharga. Dan kurasa bukan hanya kita yang ada di sini. Beberapa binatang buas di sini sedang memata-matai kita. Jadi mari kita mundur sekarang dan jangan bertindak sembarangan." Semua orang dengan cepat berpencar, dan tidak mendekati gunung batu yang hancur itu. "Jangan terburu-buru dulu. Kita harus menunggu kesempatan."
Nyawa seseorang adalah hal yang paling berharga. Meskipun darah Xuan Ni sangat menakutkan dan memiliki teknik berharga yang menentang surga, kita tetap harus mempertahankan hidup kita untuk menggunakannya. Si Yunfeng berkata dengan sungguh-sungguh. Ada beberapa jejak orang, suara keluar dari gunung di dekatnya, dan 3 kelompok orang datang dari arah yang berbeda. Meskipun mereka datang dari arah yang berbeda, tujuan mereka sama. Mereka semua bergegas menuju gunung batu yang hancur itu, ingin menggali bangkai Xuan Ni itu. Seperti yang diharapkan, bukan hanya kami yang bernafsu atas sisa-sisa keturunan leluhur Xuan Ni. Semua orang yang tinggal di daerah terpencil ini semua memperhatikan hal ini. Pada saat yang sama, tangisan panjang bisa terdengar dari burung-burung di langit. Angin kencang meletus, dan banyak burung ganas terbang. Masing-masing dari mereka berukuran panjang 5-6 meter, dan dengan lebar sayap lebih dari 11 atau 12 meter, mereka terjun ke bawah. Segera, lebih dari 6 atau 7 orang tercabik-cabik saat darah tumpah kemana-mana. Adegan berdarah ini mengerikan. Dan belum lagi orang-orang yang secara pribadi mengalami ini. Bahkan orang-orang desa batu yang mengamati dari jauh semuanya ketakutan. Segera setelah itu, burung-burung ganas dan binatang buas semuanya mundur. Ini adalah bencana mutlak. Di puncak gunung, semua orang dari desa batu yang mengamati semuanya memiliki ekspresi kosong. Mereka sebelumnya mengira akan ada binatang buas yang memperebutkan sisa-sisa Raja Xuan Ni, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa akan ada sebanyak ini. Sangat menakutkan. Untungnya kami memutuskan untuk mundur sementara. Kalau tidak, kita kemungkinan akan berakhir dalam situasi seperti mereka. Ling Sihu masih ketakutan setelah mengetahui punggungnya basah oleh keringat dinginnya sendiri. Sepertinya tubuh Xuan Ni ini jauh lebih berharga dari yang kita duga. Atau mengapa sekelompok burung dan binatang memperebutkannya dengan nyawa mereka? Kata si Fei Jiao, ada terlalu banyak binatang buas. Kita tidak aman di sini. Kami tidak bisa mengatakan dengan pasti, tapi kami mungkin akan terlibat. Seorang penatua berseru, awwoo. Setelah kata-katanya baru saja selesai, angin kencang meletus di gunung. 2 binatang besar tiba-tiba muncul bersama. Panjangnya masing-masing 70 atau 80 meter dan ditutupi bulu coklat. Binatang buas yang panjang dan menakutkan muncul berdampingan. Itu sebenarnya harimau yang menakutkan, dan 2 dari mereka muncul sekaligus. Sekarang, ada 2 harimau yang muncul. Ini benar-benar mengejutkan. Mereka jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada binatang buas biasa. Angin kencang bertiup. Salah satu harimau besar mengambil tindakan dan terjun ke bawah. Itu membuka mulutnya yang berdarah, dan tiba-tiba menggigit 2 penduduk desa. Kaca. Salah satu dari mereka terbelah menjadi 2. Darah memuntahkan dengan keras. Dan itu benar-benar sebuah tragedi untuk dilihat. Silin, Ahyun, semua penduduk desa menyuarakan kemarahan mereka yang menyedihkan. Seperti hujan, panah besi ditembakkan. Ini semua terlalu tiba-tiba. Harimau buas ini bisa terbang dan panjangnya 70 hingga 80 meter. Kemunculan tiba-tiba monster besar semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lindungi. Secara alami, mereka membawa serta pembantaian berdarah. Bajingan, harimau lainnya dengan menakutkan mengaum dan menerkam dari sudut yang berbeda. Dengan gelombang cakarnya, cahaya dingin berkedip dan suara dering bisa terdengar. Percikan terbang ke segala arah, dan pedang lebar serta tongkat besar terbang keluar dari tangan penduduk desa. Kamu kucing yang terlalu besar, kembalikan pamanku Yun dan yang lainnya. Si Hao menjadi cemas dan diisi dengan simbol di kedua lengan menyala seperti konstelasi yang bersinar. Di tengah telapak tangannya, bintik cahaya terbentuk dan bulan perak berbentuk cakram muncul. Bulan cakram ini tampak sangat nyata, seolah-olah bulan dewa jatuh dari surga tingkat ke-9. Cahaya suci memancar kemana-mana dan dengan cepat bergegas menuju harimau besar. Orang harus tahu bahwa bulan perak ini bisa membelah batu-batu besar. Kekuatannya tidak terbatas, tetapi barusan, harimau besar ini menggunakan cakar untuk menahannya. Pada saat yang sama, kekuatan bulan perak itu tidak berkurang. Dengan suara lainnya, bulan memotong ke arah kepala harimau. Tiba-tiba, itu membelah celah besar. Dan luka yang mengerikan terus berdarah. Ini sebenarnya adalah teknik berharga dari Green Scarlet Eagle, dan kekuatannya sangat menakjubkan. Dengan satu serangan si Hao, ia memenggal harimau besar yang menakutkan. Bagus, anak kecil, lakukan lagi. Si Fei Jiao berteriak. Si Hao berbalik dan menyerang harimau lainnya. Dengan cahaya di telapak tangannya menyala lagi. Kekuatan mengerikan dari teknik berharga itu menunjukkan kekuatannya yang mengerikan lagi. Bulan perak melesat melintasi langit. Dan leher harimau besar sepanjang 70 atau 80 meter itu mulai mengeluarkan banyak darah. Cahaya perak berbalik, dan memotong lurus ke arah kepalanya. Dan dengan gudong, itu jatuh ke lantai. Darah binatang besar itu menyembur keluar seperti sungai, memercik ke seluruh tubuh penduduk desa. Teknik berharga yang menakutkan, jenis metode serangan ini dihormati oleh banyak dari mereka. Setelah si kecil membunuh 2 harimau besar, dia terjebak dalam lamunan.
Ini masih pertama kalinya dia membunuh seekor binatang buas di hutan. Dia melihat ke bawah ke tangan kecilnya yang putih dan lembut dan menghabiskan waktu lama tanpa berkata-kata. Teknik yang berharga benar-benar sulit untuk dipahami. Itu bisa membunuh binatang buas besar dan menyelamatkan orang. Jika kita bisa mendapatkan simbol leluhur Xuanni, itu benar-benar akan menjadi keberuntungan besar. Setelah beberapa lama, si kecil akhirnya bergumam pada dirinya sendiri. Teriakan burung yang nyaring terdengar dari tengah awan. Dan elang sisik hijau muncul sebelum turun dengan cepat, membawa serta embusan angin yang kencang. Si kecil melompat sebelum melambaikan tangannya dan berteriak keras, "Bibi elang sisik hijau, tolong aku. Anda adalah penguasa wilayah pegunungan luar, dan saya juga dapat membantu Anda sedikit. Mari kita perjuangkan teknik berharga Xuanni bersama-sama." Perfect World, Chapter 19. Elang sisik hijau melirik ke samping, dan sisik di seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya dingin seolah-olah terbuat dari logam yang dipoles. Itu tampak dingin dan menakutkan, dan sorot matanya dalam saat menatap ke bawah. "Bibi elang, lebih cepat, tidak ada cukup waktu." Pria kecil itu berada di puncak gunung sambil memainkan tangan kecilnya sambil berteriak dengan suara keras. Angin kencang bersiul saat elang sisik hijau dengan cepat turun dengan sayapnya terbentang sepanjang kira-kira 50 atau 60 meter. Seperti kabut hitam yang menekan ke bawah, itu membentuk bayangan besar, membuat hati orang-orang berdebar. "Si kecil, jangan terlalu bersemangat." Ketua berteriak keras. Semuanya terjadi begitu cepat, dan tidak ada waktu untuk mencegah si Hao melompat ke atas. "Kakek kepala, santai, kami tidak akan mengambil banyak risiko. Kami hanya akan mengambil tindakan ketika kami menemukan kesempatan untuk melakukannya." Si Hao melambaikan tangan kecilnya, menandakan bahwa tidak perlu khawatir. "Anak kecil, kamu harus berhati-hati," teriak si Linghu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mencegah pria kecil ini, dan hanya bisa memperingatkannya dengan keras. "Paman, aku tahu, kakek kepala, kalian kembali dulu. Tempat ini terlalu berbahaya, ada terlalu banyak klan yang bergerak, jadi peluangnya sangat kecil." Semua penduduk desa segera mengerti. Ini adalah fakta. Saat ini bahkan jika semua laki-laki di puncak hidup mereka pergi, mereka akan tenggelam di lautan beberapa ratus binatang gila dan ganas, dan bergabung dengan pertumpahan darah di gunung. "Ayo pergi." Kepala si Yunfeng melambai dan memberikan perintahnya. Jika tidak, dia mungkin menarik bencana lain. "Anak kecil, kamu harus hati-hati." Seseorang dari desa berteriak, memperingatkannya dengan suaranya yang besar. "Aku tahu, kakek kepala, kalian juga harus berhati-hati. Bibi Green, hati-hati, ada banyak binatang buas di bawah sana." Elang sisik hijau sangat cepat. Dengan kepakan sayapnya, ia dengan cepat menyeberang dari satu puncak gunung ke puncak lainnya. Pohon-pohon gunung runtuh, dan pohon-pohon besar patah. Cabang-cabang patah dan daun-daun layu beterbangan kemana-mana. Lebih dari 100 binatang buas yang tangguh sedang bertempur. Dan lebih dari 100 burung ganas juga mengepakkan sayapnya. Mereka tidak menahan apapun, dan bahkan banyak batu besar hancur, menyebabkan kekacauan besar. Elang sisik hijau kembali turun menuju gunung. Itu adalah pemangsa puncak pegunungan terluar. Secara alami, itu bisa menunjukkan penghinaan pada kelompok binatang buas. Dengan aktivasi teknik leluhur yang berharga ini, area itu tiba-tiba menjadi kacau balau. Banyak burung ganas dan binatang buas ketakutan dan memutuskan untuk melarikan diri ke segala arah. Namun, ada beberapa yang ganas dan kejam yang sangat haus darah, dan memutuskan untuk menghapus kekacauan sebesar itu. Angin bersiul, dan kali ini ketika elang sisik hijau bergegas ke bawah, sebagian besar binatang buas lainnya menghindarinya dan tidak ingin memprovokasinya, karena serangannya benar-benar tirani. "Bibi, ayo gali batu gunung ini. Xuanni ada di bawahnya," kata si kecil. Elang sisik hijau mendarat, dan hanya dengan cakar, ia segera membelah batu besar seberat 1000 jin. Dengan sayapnya menyebar, itu menyapu mereka terbang dengan suara hu. Itu dengan cepat digali karena tempat ini masih berbahaya. Bahkan sesuatu yang sekuat elang sisik hijau tidak berani tinggal terlalu lama. Reruntuhan runtuh, dan lubang yang dalam dengan cepat digali. Tiba-tiba, cahaya ungu menyala dan cambuk yang luar biasa ditembakkan, langsung terbang menuju elang sisik hijau. "Hati-hati, itu ular ungu." Si kecil berteriak ketakutan. Ular ini terlalu cepat, dan mereka tidak bisa bereaksi. Itu menggunakan taktik tabrak lari, dan hanya setebal kaki orang dewasa, namun panjangnya 6 atau 7 meter. Itu jauh lebih halus daripada binatang besar. Namun, itu benar-benar kuat. Sisik ungu berkilauan dengan cahaya di sekujur tubuhnya saat mereka mengalir dengan kemegahan yang cemerlang. Itu sangat kokoh, dan menggunakan kekuatannya, ia bahkan bisa menggigit sisik logam elang sisik hijau. Selanjutnya, luka elang sisik hijau meneteskan darah hitam. Jelas, itu diracuni. Keturunan Archaik Devilbird juga lugas, dan dari dalam mulutnya ia memuntahkan banyak bulan sabit kecil. Dengan suara itu merobek daging bersisik yang beratnya beberapa jin, dan segera darah mulai mengalir.
Bibi, si kecil terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa seekor ular menakutkan bersembunyi di tengah pegunungan. Jelas, itu tangguh karena berani terlibat dalam pertempuran dengan Green Vicious Bird. Elang sisik hijau menjerit. Beberapa simbol berkedip pada luka untuk menghentikan pendarahan dengan cepat, menstabilkan luka. Setelah itu, pupil matanya mengeluarkan dua garis tatapan dingin yang menakjubkan saat ia menatap ular besar, ungu, yang merayap halus itu. Elang sisik hijau mengacungkan sayapnya dan mencoba masuk untuk membunuh. Itu membuka paruhnya dan sekali lagi, cahaya bulan biru muncul. Kali ini bahkan lebih berkilau saat berputar ke arah ular ungu. Tanpa diduga, tubuh merah keluar dari samping, dan panjangnya lebih dari 2 meter. Mempesona dan berkedip-kedip dalam cahaya optimis, itu muncul tiba-tiba, membuatnya mustahil untuk bertahan saat tubuhnya jatuh ke punggung elang sisik hijau. Ini adalah sabel darah yang panjangnya lebih dari 2 meter. Seluruh tubuhnya tampak seperti terbuat dari batu akik merah berkilau, dan juga memiliki sepasang sayap merah. Meskipun ukuran tubuhnya tampak sangat kecil di sebelah binatang besar itu masih sangat tangguh. Burung ganas itu gemetar, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, dan itu benar-benar marah. Itu telah mengalami tragedi demi tragedi, menyebabkan semua kemarahannya meringkuk saat mulai mengejar dua binatang aneh lainnya dengan membunuh. Kerja sama tim ular ungu dan musang darah itu sempurna, seolah-olah dilatih. Ini menyebabkan si kecil terkejut. Makhluk-makhluk ini sebenarnya sangat bijaksana. Kong, seekor buaya perak bergegas keluar dari tengah sungai dan tiba di sini, secara bersamaan menghancurkan sepotong batu gunung. Pada saat yang sama, 7 atau 8 makhluk tirani muncul, jauh melebihi binatang besar biasa. Mereka semua adalah lawan yang menakutkan. Akhirnya, seolah-olah mereka semua mencapai pemahaman diam-diam. Mereka menghentikan serangan mereka dan dengan cepat menggali batu gunung dengan tujuan melihat bangkai Suani sebelum menentukan pemenangnya. Elang sisik hijau juga menghentikan serangannya. Tubuhnya berlumuran darah, dan sisik hijaunya berkedip-kedip seperti dingin. Tampaknya sangat menakutkan. Bibi Green, kamu baik-baik saja. Si kecil mulai khawatir. Ada ratusan binatang besar. Bahkan ada beberapa yang lebih kuat dari elang sisik hijau. Kesulitan dalam mendapatkan mayat Suani terlalu tinggi. Mayat keturunan archaik yang berharga, Suani ditemukan. Di tubuhnya, ada simbol leluhur yang berkedip. Ini menyebabkan semua makhluk hidup tirani bergetar. Mata mereka merah membara. Dan mereka semua ingin bergegas ke depan. Perfect World, Chapter 20. Ini adalah kaki binatang berwarna emas. Itu indah dan mempesona. Tebal dan kuat seperti binatang mitologis. Bahkan setelah kematian, itu masih memiliki pengaruh yang mengerikan. Ada sinar emas cahaya yang mengalir keluar, membuat hati orang-orang memuja. Pada saat ini, belum lagi ratusan binatang buas, bahkan ratusan burung ganas, buaya perak, musang darah, dan ular ungu tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah seolah terpengaruh oleh aura mengerikan itu. Akhirnya, elang sisik hijau yang maju lebih dulu, diikuti oleh beberapa binatang buas lainnya. Ada unicorn api yang tampaknya kuat serta sesuatu yang mirip dengan Ho 1. Mereka semua adalah penguasa pegunungan luar, namun, selain elang sisik hijau, yang lainnya bukan berasal dari daerah ini. Dengan suara gemuruh, elang sisik hijau melebarkan sayapnya, mengguncang banyak batu gunung serta membuat batu dan pasir beterbangan. Ini memperlihatkan sebagian besar tubuh berharga Suani. Ini adalah Suani, keturunan kuno yang asli. Terlepas dari kenyataan bahwa darah bangsawannya bukanlah yang paling murni dan bukan surga yang bertentangan dengan leluhur kunonya, itu masih yang paling dihormati di kedalaman pegunungan. Bangkainya yang tersisa tidak dianggap yang terbesar, dan lebarnya hanya 6 meter. Namun, kekuatan seekor binatang besar tidak ditentukan oleh ukuran tubuhnya, dan Suani di depan mata mereka adalah buktinya. Seluruh tubuhnya tampak dicor dengan emas. Meskipun sudah mati, kekuatannya masih ada. Aura padat dan ganas memenuhi udara, memantulkan cahaya keemasan, menerangi seluruh wilayah gunung. Suani tua, makhluk yang kuat dan menakutkan. Oh, elang sisik hijau, leopard ho, unicorn awan api, dan beberapa burung serta binatang buas lainnya dengan level yang sama segera mengambil tindakan. Sejak tubuh Suani yang berharga telah dikonfirmasi, sekarang semua orang memperebutkannya dengan seluruh kekuatan mereka. Seekor binatang besar menjerit, cahaya itu sangat tajam, dan menembus dadanya. Bagian depan dan belakang bersinar, memperlihatkan hati yang hancur dan berdarah itu. Beberapa penguasa binatang besar meraung keras, termasuk elang berskala hijau. Mereka mengeksekusi serangan mereka untuk menghambat orang lain, menciptakan kekacauan besar kemanapun mereka pergi. Tiba-tiba, peluit tajam terdengar, membuat jiwa orang merasa sakit. Seekor tikus ungu, sebesar anak muda dari desa batu itu yang melompat ke punggung elang sisik hijau. Bibi elang sisik hijau, hati-hati. Si kecil berteriak ketakutan. Si Hao juga bertindak, dan menggunakan bulan perak untuk menyerang Raja Tikus yang tidak bergerak. Dengan bunyi keras,
itu tidak bisa menerobos. Si kecil dengan kaget melebarkan matanya dan berteriak. Pada saat yang sama, elang sisik hijau menggunakan kekuatan simbol yang disisipkan, menyebabkan bekas luka berdarah yang mengerikan muncul di seluruh tubuh Raja Tikus. Luka-lukanya berakibat fatal saat jatuh ke bebatuan gunung di bawah. Pada saat yang sama, Tuan Burung yang ganas juga terbunuh. Sekarang, tidak ada lagi ancaman terhadap elang sisik hijau. Itu naik dengan cepat, menunggu kekacauan di bawah sedikit beres sebelum mengambil tindakan lagi. Kenyataannya, elang sisik hijau tidak hanya bertindak seperti ini. Setelah menyerang sebentar, penguasa binatang buas lainnya juga memutuskan untuk mundur sedikit agar tidak dimanfaatkan, menciptakan jalan buntu. Elang sisik hijau terbang jauh dan kemudian dengan cepat naik di atas awan. Itu menyembunyikan tubuhnya dan memperhatikan dengan seksama di wilayah gunung itu. Si kecil menggunakan kekuatan teks tulang, dan kedua matanya bersinar. Berbaring di belakang elang sisik hijau, dia juga menatap ke arah itu. Suara siulan mengejutkan langit dan menggetarkan bumi. Seluruh pegunungan bergetar, dan dedaunan mengalir ke bawah dalam kekacauan besar. Di seluruh wilayah ini, langit dan bumi mulai dingin. Aura mengerikan membanjiri, mendatangkan malapetaka. Siluet hitam muncul, seolah-olah Raja Iblis yang tak tertandingi sedang turun. Itu memancarkan kekuatan yang menakutkan ke seluruh langit dan menempatkan seluruh gunung dan jurang di bawah keheningan yang mematikan. Ini adalah kera yang ganas. Itu tidak terlalu besar, dan tingginya hanya 2 meter. Tubuhnya ditutupi bulu hitam panjang sepanjang setengah kaki, berkilau namun menakutkan. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa ia sebenarnya memiliki sepasang sayap jasmani hitam. Tidak hanya bisa berjalan, tetapi juga bisa terbang. Dan begitu saja, dia turun dari langit. Ini adalah raja dari dalam wilayah di jantung pegunungan, tidak terlalu jauh dari Suani. So, kera iblis melangkah maju dengan kedua kakinya, dan melompat setinggi lebih dari 100 meter sebelum menyelam dan mendarat di tengkorak burung beruang besar. Kera iblis dengan tenang duduk di atas tengkoraknya dan menjulurkan cakarnya. Dengan suara "pa", itu merobek tengkorak itu. Dengan memukul bibirnya dan tanpa memperhatikan orang lain, ia ingin menggunakannya untuk makanan. Burung ganas dan binatang buas semua gemetar. Ini adalah raja kera yang tidak jauh lebih lemah dari Suani. Itu berjalan keluar dari dalam jantung pegunungan. Jadi bagaimana mungkin dia tidak menanamkan rasa takut pada yang lain? Peng, kera iblis hanya makan beberapa suap sebelum mendorong dengan kakinya dan melayang ke langit. Dia mendarat di depan Suani, dan di belakangnya, binatang ganas sepanjang 10 meter itu, burung beruang runtuh. Tiba-tiba, auman banteng terdengar dan sosok yang menyala-nyala bergegas masuk dari pegunungan jauh. Itu adalah banteng besar berwarna merah tua, dengan ketinggian lebih dari 10 meter dan panjang lebih dari 30 meter. Itu diisi dengan kuku yang tertutup api yang mengamuk. Mungkinkah ini adalah banteng iblis flaming mythical yang disebutkan kepala kakek? Si kecil menatap dengan mata besar tak percaya. Dengan teriakan, kera iblis membentangkan sayapnya dan bergegas menuju langit untuk menghadapi banteng iblis berapi. Aura surgawi yang luar biasa meledak dari dalam keduanya seperti badai, meratakan seluruh gunung. Mengikuti dua raungan besar, mereka segera menyerang satu sama lain dan langsung bertarung dengan nyawa mereka di telepon. Dalam sekejap, gempa bumi mengguncang gunung, pohon-pohon tua tumbang, dan batu-batu besar beterbangan. Pergantian peristiwa yang mengejutkan seperti guntur di langkah ke-9 surga, dan itu mengguncang seluruh gunung menjadi kekacauan. Seperti kilatan petir emas, itu menerkam ke arah dua raja 10.000 binatang lainnya. Itu terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba, sehingga tidak mungkin untuk berjaga-jaga. Kilatan cahaya emas menerobos, dan terlepas dari refleks kilat kera iblis yang cepat, ia masih merobek salah satu lengannya. Darah segar menyembur setinggi lebih dari selusin kaki. Kaca, pada saat yang sama, banteng iblis api mitos yang apinya membubung ke langit memiliki tanduknya serta beberapa daging yang terkoyak langsung sebelum jatuh ke lantai akibat serangan cakar Suani. Adegan ini membius semua binatang buas dan burung pemangsa. Mereka semua segera menjadi lembut, sedikit bergidik.